Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'ina tabi'ina sholihin wal ulama wal wali Allah Husain Syihabul Qadir Jailani wa ila ruhi almarhum Mbah Kiai Haji Kandung dan Masyhur Sastra Pawira wa ila ruhi almarhum Bapak Ustadz Triwanati Sukarmo Pintar Makarya wa ila arwahi jami ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi Korea Desa Bener Dusun Simbarjaya Grumbul Batu Garut. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'furhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi 'ala nikmatil iman. Alhamdulillahi 'ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian dinten Rebo sore Grumbul Batu Garut. Alhamdulillah dina kesempatan sore ieu urang sadayana biasa dikumpulkeun deui ku Allah. Yang mana mohon maaf pada Rebo sebelumnya pengajian ditunda karena memang pada saat itu saya sedang rapat di Cilacap. Saya kira rapatnya bakal selesai jam zuhur, ternyata jam 2:30 itu belum selesai, sehingga untuk ngejar ke sini tidak memungkinkan, sehingga akhirnya terpaksa dibatalkan. Shalawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga para sahabatnya, para tabi'in tabi'in sholihin, mengajarna ke orang sadayana, semoga orang sadayana menang syafaat di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu syariat, alhamdulillah. Ada yang bilang ada yang sama. Saya juga sentrap-sentrop ya, alhamdulillah. Bisi siga budak letik. Ya kata angkatan. Alhamdulillah. Yang penting masih diberikan sehat, masih bisa berjalan ke sini insyaallah. Selama saya masih bisa jalan, masih bisa ngomong ya, meskipun flu ya insyaallah ya harus dilaksanakan. Kecuali kayak kemarin rapat ya mau gimana lagi ya, tidak bisa dilaksanakan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf jika agak pelan suara saya ya.
santai aja ngajinya. Karena memang kalau flu itu hidungnya ya mampet. Hidungnya ya mampet ya. Melek. Alhamdulillah. Gak apa-apa. Prinsipnya meskipun jasad kita diberikan sakit, tetapi jangan sampai hatinya ikut-ikutan sakit. Prinsipnya itu. Meskipun kita diberikan nyeri tuhur, diberikan pilek, diberikan nyeri betul, jangan sampai ikut-ikutan sakit hati. Harus datang di sini. Saya sengaja nyambung itu sih. Ya, alhamdulillah. Ibu-ibu, kita masuk ke tema selanjutnya. Ini kira-kira libur sebulan ini masih pada inget sebulan tepaja ya? Sebulan berarti ya? Karena libur satu aja berarti ketemunya sebulan lagi. Kemarin kan apa-apa sana masih ditulis dibaca. Jadi teta bae. Ibu-ibu geus gadung ka dieu encan? Aya nulis mangga, kan terang wanita Hampura pisan ya, Bu. Dan saya kira rapatnya bakal selesai jam zuhur. Ternyata 2:30 itu belum selesai. Perjalanan dari Cilacap ke sini paling nggak 2 jam lebih ya, sehingga tidak memungkinkan. Masih ada yang ingat pertemuan sebelumnya tentang apa? Masih ada yang ingat? Masih tentang apa? Saya nangis ketawa Pak ya. Kok ada kita normal. Ya, tak ulangi. Ibu-ibu, penting bagi kita untuk memerangi hawa nafsu. Karena apa? Inna nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu mengajak hati untuk menuju kesesatan. Manusia diberikan ruh oleh Allah, dan ruh itu nanti dibekali 2 hal. Yang pertama nafsu, yang kedua iman. Kalau manusia imannya kuat, akan cenderung menjadi malaikat. Kalau manusia nafsunya kuat, cenderung menjadi hewan. Nauzubillah ini. Ingat, kalau pengen bercahaya, ikuti bisikan iman. Kalau iman ingin mengajak hati untuk selalu memandang Allah. Kalau nafsu selalu mengajak hati untuk lepas dari Allah. Rumusnya ini. Apa siasat nafsu? Siasat nafsu adalah menutupi iman untuk tidak melihat Allahnya dalam apapun. Menutupi iman untuk tidak melihat Allah dalam hal apapun. Contoh, di dalam sakit itu 2 hal itu berperan, Bu. Coba, di dalam sakit engkau mengikuti siapa? Jika engkau mengikuti hawa nafsu, pasti akan melihat penyakitnya. Fokusnya hati hanya melihat makhluk yang menjudai penyakit. Sehingga kita fokusnya akan mengeluh. Betul? Fokusnya akan protes.
fokusnya pasti akan yang kia-kia dari hero. Bener-bener Bu? Itu berarti hati masih dalam kegelapan. Coba sekarang dirubah mindsetnya, tolak nafsu di dalam hati yang membisiki kita untuk tidak memandang Gusti Allah. Ganti dengan jangan engkau lihat sakitnya, meskipun hidungmu meler, meskipun awaknya lesu, meskipun tenggorokannya mungkin sakit. Waktu plus 2 minggu, entah waras Pak? Waras. Nges beyak tisu 1 pak. Ya Allah. Pun fokusnya hati, jangan melihat penyakitnya. Lihatlah dan rasakan iman di dalam hati. Siapa sih yang berperan di dalam penyakit itu? Rasakan di dalam penyakit itu ada hidupnya Gusti Allah. Temui itu. Makanya di awal tadi kami katakan, meskipun jasadnya sakit, hatinya jangan ikut-ikutan sakit. Hati harus tetap ayem, tentrem. Mas, gimana mau ayem? Yang namanya sakit pasti tidak enak. Itulah bisikan hawa nafsu. Mengapa sih kok sakit itu tidak enak? Karena kita menolaknya. Karena kita menolaknya. Karena kita buru-buru pengen sembuh. Bu, nikmati dulu. Saya juga baru flu ini baru aja tadi 2 hari ini. 2 hari ini baru mulai flu. Ya. Jangan buru-buru pengen sembuh, nikmati dulu. Coba amalkan ilmu ini, Bu. Ya. Kebanyakan nafsu pengen cepat sembuh. Mengapa kami mengajak nikmati dulu sampai engkau bisa menemukan Tuhanmu di dalam sakit? Sampai engkau bisa menemukan Sang Maha Kuasa di dalam sakit. Ingat, yang namanya nafsu pasti akan membujuki hati untuk jauh dari Gusti Allah. Makanya nafsu itu digolongkan menjadi 3. Pertama nafsu paru-paru, masih ingat? Nafsu amarah, apa? Enek, jengkel, ya, sewot, karenyeng, bededeg, ngeliat anaknya rewel, ikut-ikutan sebel, ya. Emosi, dendam, sampai dendamnya itu sampai dibawa ke liang lahat. Nauzubillah ini. Bu, jangan sampai seperti ini ya. Kita belajar nafsu amarah, jangan diikuti. Caranya gimana? Lihatlah Allahnya. Allah lah yang menjadikan segala sesuatu. Innallaha bikulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Sing gawe anak rewel sinten? Gusti Allah. Apa anak bisa rewel kalau digerakkan Allah? Tentunya tidak bisa. Iman jenengan harus tembus ke Allahnya. Dialah hidup yang menguasai di dalam dan di luar. Kalau hatimu selalu tembus di sini, tak jamin nafsu amarah tidak akan bisa berkutik. Ya, pun ikhlas ke. Bagaimana biar ikhlas Mas? Ya wis,
kembalikan kepada Gusti Allah. Allah yang mana? Ya ini. Mana lagi yang kau cari? Inilah kenyataan Allah, wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Di dalam setiap yang zahir dan yang batin, itulah Allah. Lantas bagaimana seekor ikan kok malah mencari air? Wong ikannya itu sudah di dalam air. Punya ikan? Orang pernah ikan itu nyari air karena dia sudah sadar di dalam air. Kalau ikan yang nggak di dalam air, apa yang terjadi? Kelabak. Itulah tanda orang-orang yang nggak sadar Allah, pasti hidupnya bakal, mohon maaf, siga ikan kelabak. Ayo, bener nggih? Segoncang bu. Ya karena dia nggak sadar ikan itu sebenarnya sudah di dalam air. Mengapa kok kita selama ini mencarinya? Paham nggih? Lantas Tuhan mana yang kau sembah selama ini? Kok masih engkau cari? Begitu dekatnya Allah, begitu nyatanya Allah. Ya, kalau sudah sadar di situ, hidupmu akan setenang ikan. Ikan itu lapar nggak lapar tetap tenang bu. Karena apa? Dia sudah sadar di dalam hidupnya Allah. Coba renungi ini. Kalimat saya ini ambil hikmahnya ya. Ternyata kita ini selama ini buta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak heran hidup kita sering kelabak. Ikan kan seperti itu. Biar gak kelabakan gimana? Sadari, nikmati dirimu. Ya, ibarat ikan di dalam air. Pun tak kasih cerita lagi. Ibu-ibu nyaho garam, nyaho atuh. Daya tambah bebaturan dengan poe. Bebaturan ugal poe. Garam itu asalnya dari mana? Dari air. Ya? Air. Di laut kan ada. Dari air lah. Dari air. Tak tanya. Sing sesungguhnya nyata ada itu air laut atau garam? Sing sebenar-benarnya nyata dan ada itu air laut atau garam? Air laut heula. Berarti sing nyata-nyatanya ada itu hanyalah air laut. Garam itu hanya air laut yang dibekukan dengan dipanaskan. Itulah hakikat manusia, Bu. Itulah hakikat manusia. Kalau pengen tahu siapa kita, ingatlah sebutir garam. Terus tak tanya lagi, jika sebutir garam itu dimasukkan ke dalam lautan, masih ada garamnya? Sudah nggak ada. Itulah kondisi hati orang yang sudah sadar Gusti. Tidak mungkin garam itu ngaku-ngaku aku garam. Pasti dia sudah lebur di dalam lautan tauhid la ilaha illallah. Berarti keakuanmu mana? Aku fikih, aku hebat, aku alim, aku soleh, aku paling kaya, aku paling sugih, aku punya segalanya, aku punya kekuatan, aku bisa berjalan, aku bisa ngomong. Mana yang kau anggap fikih itu? Sudah tidak ada. Karena apa? Kita sadar sebutir garam yang dicelupkan ke dalam
luasnya lautan. Tidak ada daya dan kekuatan. Pun saya kalau cerita ke dalam lagi itu merinding, Bu. Memang itu hakikat hidup itu seperti itu. Kenapa selama ini kok ini ditutupin? Ya, kok malah tidak disampaikan kepada umat? Karena apa? Karena kepentingan hawa nafsu. Tidak ingin manusia itu hatinya sadar kepada Gusti. Ya. Cek setan teh, cek iblis teh, silahkan masjidnya banyak mewah, jamaahnya beribu-ribu, pengajiannya sering, tetapi jangan sampai ilmu, ma'rifat dan sadar Allah disampaikan. Karena apa? Kunci keselamatan manusia ada di ilmu ini. Gak heran, Bu, masjid penuh, masjid mewah, rajin ibadah, tingkah lakunya, adabnya masih jauh dari Rasulullah. Fakta nggih? Fakta ya? Fakta. Hah? Banyak orang yang kayak gitu. Siapa? Saya. Semua bilang, siapa itu? Saya. Daripada kita nuduhkan jamak sejen, lebih baik ngomong siapa itu? Saya. Terus gitu aja. Enak ya? Yes. Bu, tidak akan orang yang sudah sadar Allah, tidak akan orang yang sudah sholat, sudah jamaah, tidak akan dendam terhadap orang lain, tidak akan ngadu goreng, tidak akan memfitnah, tidak akan ngadu domba, tidak akan merasa paling benar, paling alim, paling soleh, kalau dia sudah sadar Gusti Allah. Kalau dia sholat tetapi belum sadar, kok masih sukanya menjelekan, sukanya memarahi, memusuhi, lantas Tuhan mana yang engkau sembah? Berarti selama ini salah sembah. Kalau dia betul-betul bertuhan Allah, tak jamin pasti hidupnya akan damai, daerahnya juga damai, keluarganya juga damai, hatinya juga damai. Kalau sudah bertuhan Gusti Allah. Pun nafsu amarah harus segera dijauhkan dari hati kita. 3 detik harus segera sadar, segera minta maaf. Ada ibu yang sudah minta maaf dari bapaknya? Ada nggak? Ada. Sudah ada yang berani? Ada ya? Alhamdulillah. Ada yang masih gengsi? Minta maaf lah, kayak gitu Pak. Gak gengsi minta maaf lah. Kudunya gitu, tapi coba, masih ada yang masih gengsi kepada suaminya, berarti belum melihat Gusti Allah. Bagaimana solusinya? Teruskan zikirnya, zikir sadar Allahnya, zikir sirul asrornya, teruskan. Lihatlah Allahnya di dalam dan di luar suami dan yang menguasai seluruh jagat alam. Kalau sudah mentok di situ, kita tidak akan mengatakan aku gengsi untuk minta maaf. Kalau sudah pecah telur sekali aja, daek minta maaf lah, besok-besok pasti akan lebih ringan. Diamalkan Ibu. Yang kedua, nafsu perut. Sifat manusia cinta dunia, cinta harta, mengakui dunia, mengakui hartanya. Solusinya, lepaskan keakuan terhadap harta. Jangan pernah merasa memiliki satu pun secara hakikatnya, karena itu semua miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bisa dipahami Ibu? Tolong kami berpesan di dalam nafsu perut jangan sampai menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta dunia, baik jabatan, tahta maupun wanita. Yang biasanya masih karena ibadahnya masih karena selain Allah, mulai sekarang diluruskan niatnya. Ya sholat saja, puasa saja. Kalau pengen dunia dan seisinya, ya berdoa kepada Gusti Allah. Ya, terserah mau berdoa sebanyaknya boleh. Yang penting sholatmu, duhamu, tahajudmu, zikirmu, wiridmu, sholawatanmu betul-betul hanya dari Allah untuk Gusti Allah. Mas, saya sudah terlanjur biasa mengamalkan ini itu untuk ben anaknya sukses ujiannya, ben dagang laris. Ya tak maklumi, tapi tolong lambat laun tolong ditingkatkan, dimurnikan hanya untuk Gusti. Sekarang belum siap Mas, ya nggak apa-apa, sama Allah masih terus ditunggu. Ya. Jangan sampai ibadah kita karena makhluk, surga, neraka, pahala, pujian orang, ya, pengen kekayaan, itu berarti ibadah yang masih karena makhluk. Tolong ditingkatkan. Yang ketiga adalah nafsu otak, nafsu yang membujuki hati untuk merasa berilmu, merasa paling benar, merasa paling pintar, paling hebat, paling soleh, ya mungkin. Tolong itu semua dilenyapkan dari otak kita. Lenyapkan. Kembalikan semua itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun materi nafsu mencekam ya. Apa tadi? Nafsu amarah, nafsu perut lawamah, dan nafsu otak. Ya. Kita masuk ke dalam bab selanjutnya, yaitu bab tentang zat, sifat, asma dan af'al. Apa Bu ulangi Bu? Zat, sifat, asma, af'al. Saya pas ngapal gini. Gampang, mungkin lama-lama Pak. Apa itu zat? Zat itu ya zat, wujud. Sifat apa? Ya sifat. Asma apa? Nama. Af'al apa? Perbuatan. Bu, setiap segala sesuatu yang bernama, berasma, pasti dia memiliki zat. Setiap yang memiliki zat pasti memiliki sifat. Setiap yang memiliki sifat pasti memiliki af'al atau perbuatan. Pun kita kaji. Ibu-ibu punya nama? Ibu-ibu punya nama? Bukan. Ibu-ibu boga wujud atau zat? Ayah, ya tanganna, badana ya. Masing-masing tidak sama dengan yang lainnya. Benar gak? Setiap yang punya zat pasti punya sifat. Sifatnya Bu Karun ya, dengan Bu Daryati ya. Akhirnya sahadri. Bu saya. Bu Rosid. Bu Rosid tapi almarhum Rosid nama almarhum. Asli nama Pati nih. Oh, ibu kita Kartini. Kartini Rimas ini apa? Pahlawan.
Raden. Pahlawan. Lawan. Pun alon-alon. Bu Kartini sifatnya pasti beda dengan Buka Karun. Bunga beran apa? Ya? Bunga beran. Mungkin yang satu culesan, yang satu penyabar. Bener? Benar. Bener ya? Jujur banget. Kelihatan dari muka itu kelihatan. Bu manusia, ya. Segala sesuatu yang dari dalam hati pasti akan muncul kepada wajah. Pasti orang dendam ya wajahnya pendendam. Orang yang takut wajahnya pasti takut. Orang yang sedih wajahnya pasti sedih. Bener gak? Itulah yang namanya inner beauty, kecantikan dari dalam. Orang yang sudah ayem, mukanya pasti juga beda. Nggak ada orang itu bersengut. Pasti hidupnya bahagia. Punya uang nggak peduli. Tersenyum ya Pak. Tersenyum. Punya uang tersenyum terus. Tersenyum meskipun pusing. Besok ada kondangan. Peting ayeuna, anjut ayeuna. Encan aya duit. Esukna encan boga duit. Padahal kuduna siang nangis kudu mumet, Bu. Sifat manusia pasti mumet. Ya. Solusinya ya kalau nggak minjem ya kerja. Kalau duit tuh pinjam uangnya gitu ya. Kalau ke sekolah siapa kalau duit pinjam? Minjem lah. Gue dari hati ya tak. Pinjam. Iya gitu ya. Kini bener ya. Tak sindir merasa kok. Ya. Tapi dia bisa nih Pak. Pinjam Pun pelan-pelan ya Bu ya. Dan setiap yang punya sifat pasti punya af'al atau perbuatan. Ntar minum dulu, lemes. Bu, tak tanya lagi. Af'al itu berarti saya minum perbuatannya Vicky. Ibu-ibu ngomong perbuatannya masing-masing. Dan harus mempertanggungjawabkan masing-masing. Tak tanya lagi, dalam lagi. Ibu-ibu Budaryati yang ngasih nama Budaryati sinten? Wong tua. Kene ngertos Jawi. Iya. Wong tua nek Pak. Wong tuane nggih. Nggih. Kok pernah nggak berpikir orang tuanya kok bisa kepikiran ngasih nama Daryati itu pernah kepikiran? Pernah. Kenapa aku dikasih nama Daryati kayak gitu pernah? Tanya. Bawel gitu. Jawabannya apa? Enggak dapat. Jawabannya pasti nggak tahu. Enggak tahu. Enggak dapat. Kenapa dia nggak tahu? Karena itu bukti sejatinya sing menanamkan, sing menggerakkan, sing merek ide itu langsung dari Gusti. Orang tuanya Budaryati namanya siapa? Pasti. Budasti tidak bisa berpikir sendiri kalau tidak diberikan bocoran takdir. Besok namamu anakmu bernama Ibu Daryati. Berarti hakikatnya nama Budaryati langsung dari Gusti Allah. Berarti nama Budaryati miliki Gusti Allah. Paham ya? Berarti nama masing-masing manusia itu adalah nama rahasianya Gusti Allah. Syukuri nama masing-masing ya. Meskipun namanya custom, namanya Kartinem. Ada? Hah?
Bingung. Saya nggak ngerti Bu, maaf ya. Gini ada lagi. Ya wes itulah. Tolong jangan menyesali karena itu nama spesial dari langsung Gusti. Kayak nama eta. Hah? Sing bintang film. Terus kemudian Budaryati punya badan dan punya roh. Kalau ditelusur lebih dalam, badan kita ini terdiri dari Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad asalnya dari hidupnya Gusti Allah. Wujud dohire Gusti Allah. Ya, wujud batini Allah mana? Ruh. Ruhnya masing-masing. Berarti semua zat, bah batu, bah gunung, bah bumi seisinya, bah planet Jupiter, bah ayam nelek ya, bah kodok nyolot ya, itu semua, mohon maaf, wujud dohiri Gusti Allah. Berarti semua zat yang zahir maupun yang batin huwa Allah, tidak lain dari Gusti Allah. Kalau dari selain Allah berarti ada tandingannya Gusti Allah. Berarti sejatinya yang jenengan melihat suami yang melihat diri sendiri. Paham Ibu? Gitu. Zat. Semua nama hakikatnya tunggal, yaitu Allah. Semua zat hakikatnya tunggal, yaitu Gusti Allah. Mengapa kok saya jijik dengan tai lencong? Karena saya melihat makhluknya. Padahal sejatinya tubuh kita dengan tai lencong tidak ada bedanya, semua dari Sang Hidup, dari Nur Muhammad, langsung dari hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu kalau sudah melihat Allahnya, ketika merawat orang tua yang mungkin sampai BAB ya, sampai kencing, tidak akan risih kalau sudah melihat hidupnya Gusti Allah. Karena sejatinya diri kita dengan tai itu tidak ada bedanya. Tubuh ibu bau? Tubuh ibu bisa bau? Bisa bau ya? Isi kotoran dalam perut bau ya? Itulah hakikatnya Bu. Jangan membanggakan terhadap diri kita. Lihatlah Sang Tunggal, yaitu zatnya Gusti Allah. Jadi mohon maaf kalau melihat suami yang cerewet, ya lihatlah Allahnya. Punya suami ngiri. Sama bukan? Aman berarti tidak kudu praktek. Ya lu ya kan itu bukan suami tak. Masih hayang. Tua paklah dan dia. Terus hidupnya kumaha? Yang hidup sendirian. 25 tahun Pak. Gawena kumaha? Gawena. Aduh, sampai mau nama ayo nikah sampai mah. Ya Allah. Gawena naon ngoret. Itu bisa masak, itu amun ayo hajatan tapi di kota dia mah bisa ieu capek. Masak dengan Masak bisa. Masak anu hajatan dipanggil gitu. Ya ayam nyuruh bersih-bersih berangkat, enggak apa-apa Pak. Udah tua deh. Alhamdulillah. Iya. Rezeki ada saja. 25 tahun Pak, urang mah teu buka sakit. Makanya urang pan abdi ge carita ka Bapak. Kalau lagi tidur saat ini sih sekarang saya masih mendingan udah ngirit ke sini bisa tidur ya Pak. Oh udah bisa tidur? Udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kemarin tidur seharian hujan. Allah. Tadinya maka saya bilang
25 tahun Pak, saya kalau lagi tidur, kalau udah kebok gitu kayak apa gitu, saya jatuh dari tempat tidur demi jatuh, itu ingat masa lalu anak-anak masih kecil saya tinggal gini gitu, itu nggak bisa tidur lagi sampai pagi. Tapi sekarang mah alhamdulillah saya bisa tidur. Alhamdulillah. Udah habis pengajian gitu ya bisa tidur. Sekarang renung tuh. Kalau bukan anak saya masuk renung nggak dibawa mati harta gitu. Jadi saya ada renungan sedikit gitu ke sono-sono. Sudah mulai kebuka nih. Iya, kebuka gitu. Sing Jadi Allah yang ngatur gitu jadinya. yang menidurkan juga Gusti Allah. Makanya terus istiqomah ngaji, Bu. Jangan pantang menyerah. Nggih. Meskipun badan kita sudah semakin tua, justru harus semakin semangat. Ada peribahasa prinsip saya, mohon maaf. Prinsip ini ya, ngaji terus sampai mati. Ngaji terus sampai mati. Karena apa? Ilmu dibutuhkan terus untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Bu, nggak kehujanan di luar itu. Kalau makin pada kita ya, Pan enak juga di jalan rumah aja orang. Ya orang pakai pakai Oh, lanjut. Pak, 5. Tahu lagi ya. Setiap yang bernama pasti punya zat. Setiap yang zat pasti punya sifat. Ya. Bu, renungi. Yang memberikan sifat penyayang siapa? Gusti Allah. Ibu-ibu punya rasa sayang terhadap anak, terhadap incu. Itu sebenarnya percikan kasih sayang Gusti Allah, bukan sifat jenengan, bukan. Ibu-ibu dermawan, suka memberi, suka membantu, itu sebenarnya sifat yang dipancarkan langsung dari Gusti Allah. Cuman kebanyakan manusia ngaku yang bagi-bagi ya, biar dapat pujian. Padahal sifat apapun, baik yang baik maupun yang buruk, itu datangnya dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita menghadapi sifat apapun, bah sifat diri kita, bah sifat anak kita, bah suami kita, bah saudara kita, bah tetangga, sifatnya kayak apapun, kita sudah sadar itu datangnya dari Gusti Allah. Paham ya? Punya tetangga kok sifatnya judes banget, tidak pernah sesapa. Kalau ditanya sewot, itu kalau jenengan tidak paham itu sifatnya Allah, pasti hati kita akan terpancing. Paham gak? Kalau sudah terpancing berarti hatinya gelap, siap-siap di dalam neraka. Neraka mana? Ya hati ini yang wujudnya siksaan. Wes suaminya capek-capek merengut, kita tidak sadar punya suami yang menjengkelkan, itu ya sifatnya Allah, maka kita juga pasti akan ikut-ikutan terpancing emosi. Tapi kalau sudah sadar semua sifat di dalam alam semesta ini adalah sifatnya Allah, maka kita sadar itu semua milik Gusti Allah. Ayam Bu, yang ada adalah menerima, ikhlas, sabar, karena yang dilihat hanya hidupnya Gusti Allah. Suaminya ada yang ngebeli, anaknya ada yang rewel, mertuanya ada yang bawel. Kalau jenengan tidak melihat sifatnya Allah, zatnya Allah, asma'nya Allah, tak jamin jenengan pasti bermasalah dengan mertua. Tapi kalau sudah paham
mertua bawel, sing bawel kan ya Gusti Allah, biarin aja tak dengerin. Ya. Tidak usah terpancing emosi. Bagaimana caranya? Gunakan rasa. Rasa di dalam hati ada iman yang selalu menyatakan zatnya Allah, sifatnya Allah, asma'nya Gusti Allah. Dalam hal apapun. Bisa diikuti nggih? Bisa nggih? Paham nggih Bu Daryati? Jadi mertua Pawel. Hah? Jadi mertua Pawel. Ibu mertua. Iya. Jadi itu menantu Pawel. Ayah deui. Menantu Pawel. Beneran aku mau Pawel kayak gitu. Yang jelas kalau ngaji di sini siap-siap kecemes. Ayah wenu kecemes. Sing istri sengit ya. Suka culesan, mertua bawel. Pun sadari, siapa sih yang membawelkan diriku? Sekarang saya sudah sadar, yang menanamkan sifat bawel ini yaitu sifat Gusti. Berarti sing bisa mencabutnya ya hanya Gusti Allah. Setelah pengajian, bawelnya, rewelnya mulai berkurang. Paham nggih? Asma, zat, sifat, af'al, yaitu perbuatan. Hujan, namanya hujan. Zatnya hujan mana? Air. Ya. Sifatnya hujan apa? Turun dari langit. Perbuatannya apa? Bisa turun, bisa banjir, bisa membuat banjir, bisa merusak, bisa membuat mata air. Itu adalah perbuatannya hujan. Kok tiba-tiba turun hujan dan berhenti hujan? Tolong lihatlah, itu semua zat, sifat, asma, af'al Gusti Allah. Berarti hujan caang itu bukan karena manusia, bukan karena bantuan jin. Paham nggih? Ya. Gitu Bu. Perbuatan. Ibu-ibu melihat adiknya yang depan ini punya perbuatan juga. Kalau ibu-ibu melihat makhluknya, ya ada yang berisik di luar juga. Kalau melihat makhluknya, tak jamin akan terganggu. Betul nggih? Tapi kalau sudah sadar di dalam adiknya itu sebenarnya zatnya Allah, sifatnya Allah, asma'nya Allah, af'al perbuatannya Allah, hatimu ya biasa saja. Karena sudah sibuk menemui Gusti Allah. Itulah yang dinamakan tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah, mengesahkan Gusti Allah. Tidak ada iman dalam hati itu suara makhluk itu enggak. Yang ada adalah kalamullah, kalamnya Gusti Allah. Suara jangkrik, suara motor yang berisik kadang mengganggu hati. Malam-malam motornya gandeng. Itu kenapa? Karena hatimu melihat makhluk. Tapi kalau hatimu sadar itu kalamullah, tak jamin hatimu tidak akan terganggu. Paham Ibu nggih? Apa tadi? Asma. Semua nama benda, nama makhluk, nama manusia itu adalah nama rahasianya Gusti Allah. Semua yang bernama pasti punya zat. Dialah yang zahir dan yang batin. Setiap apapun, bah hujan, bah batu, bah aspal, bah botol aqua, bah manusia, itu ada zahir dan batinnya Gusti Allah.
Makanya Allah mengatakan, di mana engkau memandang, disitulah wajahku Allah. Memandang Bu Daryati, memandang Bu Karun, memandang Bu Rosid Kartini, ya. Bu Kastem Karsitem, ya. Bu Desi. Disitulah wujud wajahnya Gusti Allah. Kalau sudah paham di situ, saya tidak akan menyakiti Bu Kartini, saya tidak akan menjelekkan Bu Karun, saya tidak akan memfitnah Bu Daryati. Gampang Bu Daryati. Kemarin Bu Kartini mah barelotnya. lakon. Di sana tuh kemarin juga ada yang curhat. Mas, saya itu punya saudara yang dia gampang kesurupan. Pertanyaan. Terus tak jawab. Solusinya gimana katanya? Tak jawab, gampang. Suruh ngaji. Kalau ngaji, setan orang dulit, demit orang doyan. Kebalik, demit orang dulit, setan orang doyan. Ilmu apapun akan luntur. Ya, jimat, pengasihan, amalan-amalan, bacaan-bacaan, pembacaan, pusaka apapun, montangan apapun akan luntur. Akan nol, akan murni. Imannya hanya kepada Gusti Allah. Makanya suruh ikut ngaji. Tak tanya, bisa jalan? Bisa. Sehat? Ya sudah. Rebo depan suruh ikut ngaji. Kalau Bu diruqyah, diusir setannya, justru malah ngajak perang, malah semakin banyak, malah nggak karuan. Pun solusinya cuma satu, ngaji ilmu tauhid, imannya kuat, ya, hatinya imannya kuat, tauhidnya kuat, semuanya akan luntur dengan sendirinya. Jadi ibu-ibu mungkin pernah terlanjur, ya, nggak usah khawatir, nanti hilang sendiri, nanti akan lepas sendiri. Makanya nggak usah heran ada orang yang harus dipanggilkan ketika sakit, nggak ninggal, ya, sampai diundangkan suruh yasinkan. Emangnya yasin untuk membunuh orang? Jangan salah kaprah. Mengapa kok dia susah meninggal? Ya karena masih ada pegangan di dalam hidupnya. Itu harus dilepas. Melepasnya ya kalau masih bisa ngaji ya ikut ngaji. Ya, kalau sudah terkapar nggak berdaya ya cuman bisa doakan. Gitu Bu. Pun makanya sing istiqomah ngajinya nggih. Makin istiqomah, ya. Meskipun sudah nyeri turun, ya, tetap kudu semangat. Alhamdulillah. Biasanya itu yang berat justru yang muda. Ini kebanyakan usianya tuh tua. Yang muda sudah mulai mundur biasanya. Saya teliti dari dulu. Awalnya yang muda gabung, lama-lama tinggal yang tua tuh tua. Kok nanti yang muda bisa bertahan? Hebat. Berarti istiqomah di jalan Gusti Allah. Karena apa Bu? Kalau masih muda, godaannya lebih banyak. Bener nggih? Betul itu. Makanya enggak kuat. Pun kembali ke tadi, ya. Zat, sifat, asma dan af'al. Semua zat yang engkau lihat, dengar dan rasakan, yang di langit dan di bumi dan di antara keduanya, itulah zat zahir dan batinnya Allah.
Itulah wujud zahir dan batin Allah. Semua sifat apapun hatimu kudu menemui itu sifatnya Gusti Allah. Jangan menuduh itu sifatnya makhluk. Jangan menuduh itu sifatnya makhluk. Semua af'al perbuatan itu juga datangnya dari Gusti Allah. Af'alnya, iradahnya Gusti Allah. Nah, gitu berarti praktek. Prakteknya apa? Ya setiap apapun yang Allah hadapkan, hatimu terus memandang Gusti Allah. Pun 10 menit terakhir, barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Monggo. Orang yang nanya Pak, Monggo. karena pernah yang sholat duha, sholat tahajud itu bisa doa semua ya Pak? Al-Fatihah bisa. Iya maksudnya supaya doaan jadi gitu lihat tahajud khusus gitu. Doa setelah sholat. Ya setelah sholat gitu untuk bisa tuh semua ya. Enggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Doanya pakai Sunda bisa, pakai bahasa Indonesia bisa, pakai bahasa Inggris bisa. Hayang naon wae mintanya setelah sholat. Atau langsung nanti sosok atas sholat duha ya ibu-ibu itu maksud bahasa Indonesia. Nggak apa-apa. Yang dituntunkan Rasulullah kok ikut itu ya nggak apa-apa. Kok bisanya Sunda? Ya nggak apa-apa. Gimana mantepnya hati. Minta naon wae boleh. Ya. Dalam berdoa minta aja apapun boleh. Yang penting dalam sebelum sholat duha niatmu jangan karena selain Gusti Allah. Aku tak duha karena aku lagi punya kebutuhan, pengen hajat. Ben hajatku sukses. Itu berarti duhanya masih karena selain Gusti Allah. Minum dulu Pak. Serah. Lantas bagaimana? Ya duha. Setelah itu berdoalah biar hajatnya sukses. Paham ya? Bu, jangan ragu. Kok nggak bisa bahasa Arab, bahasa Sunda? Ya Allah, duh Gusti ingkang Maha Kuwasa, kula nyuwun. Itu Jawa ya. Abdi, sim abdi minta diberek rezeki nu seueur, boleh. Diberek anak nu saroleh, boleh. Tidak harus bahasa Arab. Makanya para sesepuh kita kok memimpin doanya pakai bahasa Sunda, tidak pernah kami menyalahkan. Boleh mimpin sedekah bumi, mimpin syukuran apa ya, bahasanya Sunda tidak masalah. Yang penting menghadap Gusti Allah. Pun kami pun hakikatnya gimana sih? Hakikatnya yang menciptakan bahasa itu siapa? Berarti Allah paham terhadap bahasa apapun. Dan hakikatnya lagi yang menggerakkan lisan ini, ngomong Jawa, ngomong Sunda, ngomong Arab, sing gerakkan ya Gusti Allah. Berarti tidak ada salahnya. Bagi Allah tidak ada salahnya. Pun jangan ragu nggih. Enggak harus Arab, enggak harus. Sunda boleh. Contoh ngirimi doa kepada leluhur. Mas saya enggak bisa Al-Fatihah. Saya enggak bisa illa hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW, enggak bisa Mas. Gampang. Bisanya apa Sunda? Ya Allah, aku kirimkan hadiah Fatihah semisal. Ya Allah, aku mohon kepadamu ampunilah dosa orang tuaku, dosa leluhurku. Namanya siapa boleh disebutin, enggak disebutin ya boleh. Allah Maha mengetahui.
Mas, saya nggak bisa baca Yasin, saya nggak bisa qul huwallah. Itu tadi cukup mohon kepada Allah, mohon ampun. Itu yang ditunggu-tunggu kedua orang tua. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku, dosa syiriknya, musyriknya, dosa besar kecilnya, dosa kepada manusia. Ampunilah segalanya ya Allah. Pun cukup. Yang penting istiqomah. Nggak harus menunggu setahun sekali. Paham Ibu? Tidak harus menunggu setahun sekali. Hatimu kudu yakin nyambung Gusti Allah. Kok ada rezeki sedekah ngundang tetangga boleh? Ameh membantu mendoakan dan niat sedekah untuk almarhumah, bisa mengeluarkan satenya, ayamnya atau tumpengnya boleh. Kok ada sendal, bagikan sendal, ada sarung, bagian sarung boleh. Kalau nggak ada juga jangan memaksa. Minimal memohonkan ampun. Jangan sampai kita mengeluarkan harta itu karena mohon maaf tidak tahu ilmunya sehingga sia-sia. Tidak tahu ilmunya gimana? Karena ikut-ikutan, karena gengsi, karena ingin pamer, itu akan menjadi sia-sia. Tetapi kalau kita paham ilmunya, sedekahnya itu diniatkan untuk almarhumah dan juga memohonkan ampun, maka itu akan lebih diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dinamakan amal jariyah dan doa anak yang soleh yang mendoakan. Gitu. Nggak harus menunggu setahun sekali ya. Syukur-syukur setelah habis sholat, ya Allah ampunilah orang tuaku, gitu terus saja. Habis sholat, ya Allah ampunilah orang tuaku, leluhurku, nenekku, kakekku, buyut-buyutku, semuanya ampuni ya Allah. Cukup. Tidak harus menunggu setahun sekali. Karunia setahun sekali teh. Syukur-syukur bisa tiap sholat. Mas, aku mampunya setahun sekali, ya wes rapako. Kalau memang maksa mau setahun sekali juga dimaklumi sama Gusti Allah. Alangkah baiknya setiap habis sholat. Bisa dipahami Ibu? Monggo selanjutnya. Barangkali masih ada pertanyaan. Udah cukup? Cukup Bang, Wis paham ya? Tinggal prakteknya. Materinya masih panjang. Ini baru sifat asma af'al. Belum 20 sifat wajib bagi Allah. Jadi 20. Terus nanti baru bab dzikir. Baru nanti bab rukun Islam. Baru nanti bab rukun iman. Ya. Baru nanti baiat, penyambungan hati terhadap Gusti Allah. Setelah itu baru rutin ngaji kitab. Ya. Ngaji kitab rutin setiap pertemuan. Babnya beda-beda. Itulah arah keilmuan kita. Insya Allah semoga kita diberikan kesehatan, ibu-ibu diberikan umur yang barokah, umur yang panjang, kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin, keluarga kita, anak-anak kita, daerah kita, semua diberikan kesadaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah.